guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian eksplor lagi tempat wisata yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kalau kemarin aku udah update wajah baru Taman Burung TMII, sekarang aku akan update wajah terbaru dari Museum Komodo di tahun 2024. Untuk masuk TMII, kalian beli tiketnya bisa online maupun offline ya. Kalau kita kemarin beli online langsung di web resmi TMII yaitu di www.tamanmini.com. Untuk harga tiket masuk TMII kita dapat harga Rp25.000 per orang ya. Itu sudah diskon dari harga Rp35.000. Terus untuk tiket kendaraan motor Rp15.000, mobil Rp35.000, bus atau truk Rp60.000 dan sepeda Rp10.000. Karena ada kebijakan kendaraan mobil dilarang masuk kecuali mobil listrik, jadi di sini untuk keliling area TMII kita bisa naik kendaraan angling ya guys, atau angkutan keliling gratis dari TMII. Atau kalau ada budget lebih, kita juga bisa sewa fasilitas seperti sepeda listrik atau bagi car. Untuk informasi harga sewanya aku cantumin di sini ya. Karena kita mau hemat, jadi kita naik fasilitas angling aja nih yang gratis. Memang sih agak ribet gitu guys, apalagi kalau kita bawa balita atau lansia, karena antriannya tuh biasanya panjang terutama di weekend. Dan jumlah armadanya juga masih terbatas. Jadi aku saranin kalau kalian datang ke sini di weekend harus datang pagi-pagi. Kalau mau naik angling kita harus ke haltenya. Nah dari parkiran kita harus masuk dari pintu utama ini guys. Di lobi utamanya juga ada merchandise store. Jadi buat kalian yang mau belanja di sini juga bisa. Karena toko ini tuh menyediakan berbagai merchandise seperti tas, topi, pakaian dan masih banyak lagi. Sebelum menuju halte angling atau angkutan keliling, kamu yang mau beli tiket secara offline, di sini juga ada booth tiket. Untuk pembayarannya cashless ya, kalian bisa menggunakan kartu debit atau kris. Biar lebih hemat, kita juga bisa pilih tiket bundling Jagat Satwa Nusantara. Kalau kemarin kita pilih bundling Taman Burung dan Museum Komodonya. Dan dapat harga Rp105.000, menurut aku sih worth it banget. Nah ini dia, untuk halte anglingnya tuh antri dan rame banget guys. Kita naiknya dari halte utara. Kalau kalian malas nunggu antrian shuttle atau yang bawa lansia dan juga baby, bisa juga sewa bagi car kayak gini. Memang sih butuh budget yang lebih, tapi semua terserah kalian aja. Yang penting sesuaikan aja sama kondisi kantong atau senyamannya kalian aja. Yang penting gak jadi beban. Finally, kita sampai juga di Museum Komodo Jagat Satwa Nusantara. Enaknya, naik shuttle angling ini kita juga langsung berhenti tepat di depan museumnya loh. Setelah direvitalisasi, Museum Komodo ini jadi terlihat menarik dan bagus. Apalagi, Museum Komodo sekarang tuh sudah berkolaborasi dengan Jagat Satwa Nusantara. Pastinya makin keren. Bagian depan museum juga sudah direnov, jadi makin cantik. Terus untuk bangunan komodo besarnya juga udah dicat ulang ya. Jadi terlihat jauh lebih bersih dan bagus dari sebelumnya. Oh ya, di sebelah kanan ini adalah loket tiket masuk. Jadi kalian yang nggak beli online nggak perlu khawatir karena bisa beli langsung di tiket counternya. Jadi tiket satuan Museum Komodo di weekday itu Rp45.000 dan untuk di weekend Rp50.000. Gimana menurut kalian? Kalau dihitung-hitung memang lebih hemat kalau kita beli yang tiket bundling ya guys. Sebelum masuk kita harus scan barcode dulu dan nanti kita juga akan dibantu dengan staffnya yang bertugas di pintu masuk. FYI pas kita kesini tuh di weekend, tapi meskipun suasana weekend ternyata pengunjungnya nggak gitu rame. Jadi enak banget nih kita eksplornya. Bisa dibilang Museum Komodo adalah taman reptil paling keren di Indonesia loh. Di Taman Komodo ada dua area, ada area indoor dan outdoor. Untuk area indoornya tuh nyaman, ber-AC. Dan ada banyak banget satwa yang ada di sini, mulai dari macam-macam ular, terus ada katak, ikan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita mau explore untuk area indoornya dulu. Namanya adalah Zona Herpet Paludarium. Museum Komodo ini juga legend loh. Di sini ada tertulis di batu peresmian Museum Fauna Indonesia Komodo yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1978. Terus di sini juga ada banyak cerita sejarahnya yang bisa kita baca sebagai pengetahuan kita. Di dalam zona paludarium ini terdapat banyak akuarium raksasa, di mana banyak habitat-habitat, ada tumbuhan, hewan-hewan reptil seperti ular, katak. Nanti kita akan lihat secara lebih detail ya. Di akuarium sebelah sini adalah ular king cobra.
Ular ini tuh berbahaya ya karena berbisa. Di sini kita bisa melihat jelas untuk hewan-hewan reptil yang ada di dalam akuarium karena kacanya itu bersih dan bening. Di semua akuarium juga sudah dilengkapi dengan papan informasi digital. Banyak informasi menarik yang disajikan mengenai fakta unik satwa yang disampaikan melalui papan informasi digital ini guys. Sebelah sini untuk ular sanca, di sini totalnya itu ada 3 jenis sanca ya. Ular viper ini tampilannya tuh cantik tapi mematikan, kepalanya tuh berbentuk segitiga gitu, ularnya tuh suka melingkar di pohon-pohon. Di area indoornya ini nyaman banget karena tempatnya tuh sudah ber-AC, jadi kita bisa explore hewan reptilnya sekaligus ngadem guys. Di bagian dalam akuarium juga ada kayu pindus yang ditempel-tempel gitu, terus banyak tanaman atau tumbuhannya yang didesain sesuai dengan habitat aslinya. Jadi memang keren banget nih untuk konsepnya. Ada juga ular anaconda kuning. Nah, untuk warnanya tuh bener-bener cakep banget ya guys. Anaconda kuning ini juga merupakan salah satu ular terbesar di dunia loh, dengan panjang 3-4 meter. Ukurannya lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan anaconda hijau. Anaconda kuning ini hidup di habitat perairan seperti rawa-rawa dan juga daerah banjir. Yang aku suka dari Taman Komodo sekarang, landscape-nya tuh bagus, tempatnya makin tertata rapi dan atraktif, dengan look yang modern dan nyaman pastinya. Beberapa koleksi hewan di dalam akuarium kaca ini juga banyak yang ngumpet gitu guys, jadi kita harus jeli untuk mencarinya. Makanya hampir di setiap akuarium tuh ada stiker yang bertuliskan coba temukan aku. Seru banget ya. Karena pastinya bakalan menjadi salah satu tempat yang menarik karena di sini kita bisa bermain sambil edukasi untuk anak-anak nih. Museum Komodo ini mewakili satwa jenis reptil dan amfibi. Dulu konsepnya sih lebih ke museum gitu. Karena kebanyakan tuh isinya binatang yang sudah diawetkan. Tapi kalau sekarang lebih banyak satwa hidupnya. Kalau ini adalah jenis ular derik. Umumnya ditemukan di area kering seperti gurun atau padang rumput. Di dalam akuariumnya juga ada tanaman kaktus dan bongkahan bebatuan yang didesain sesuai dengan habitat aslinya gitu. Ular derik ini dikenal karena corak dan warna kulitnya yang mencolok. Salah satu fakta unik mengenai ular derik ini adalah kekuatan racunnya guys. Ada juga boa hijau. Boa hijau ini merupakan salah satu spesies ular yang memiliki penampilan yang memukau. Kalian bisa lihat sendiri nih, sebagian besar waktunya juga banyak dihabiskan di atas pohon gitu. Selain aneka jenis ular, ada juga iguana, penyu, dan kura-kura loh. Wah, lengkap banget sih, semua satwa di sini juga sehat-sehat dan terjaga. Aneka satwa reptil di sini tuh dipamerkan dalam kondisi lingkungan alamnya masing-masing. Mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua, pokoknya bener-bener keren banget deh. Yang menarik lagi di zona ini ada representasi dari hutan hujan Papua dan juga hutan Sulawesi loh. Di hutan hujan Papua kita bisa lihat kabut. Untuk momen turun kabutnya itu ada di jam-jam tertentu. Cakep banget pastinya ya. Tapi sayang itu kita pas kesini nggak dapet momennya nih guys. Terus kalau untuk hutan Sulawesinya juga unik loh. Karena mereka memiliki banyak flora dan fauna endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Kita lanjut ke hewan amfibi atau yang biasa disebut dengan hewan bertulang belakang yang bisa hidup di dua alam, yaitu di air dan juga darat. Salah satu contohnya adalah katak. Nah, di sini tuh ada katak panah beracun, ada yang warna biru dan juga kuning. Bentuknya sih lucu dan gemes ya kalau kita lihat dari kulitnya. Terus ada juga katak pohon anggur dan salamander harimau. Salamander ini dianggap langka ya guys. Jenis ini juga merupakan salamander darat terbesar di Amerika Utara. Panjangnya itu sekitar 6 hingga 8 inci. Oke, karena area indoor udah kita bahas semua, next kita ke area outdoornya ya. Sekarang kita akan menuju ke spot padarnya dulu. Spot padar ini disediakan hewan-hewan untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung, seperti ular piton atau sanca albino. Buat para pengunjung yang mau foto-foto, bisa di area padar ini ya. Di sini tuh adalah tempat untuk memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk bermain bersama ular sanca dengan pengawasan para ahlinya nih. Selain sanca, ada juga iguana. Supaya safety, di sini juga menyediakan sarung tangan ya buat pengunjung yang mau berinteraksi langsung seperti foto-foto.
dari kecil sudah terbiasa dengan manusia. Oh, jadi nggak ada masalah ya? Karakternya tidak seliar yang di alam. Tetap kalau ditanya jinak, saya nggak berani bilang kata jinak. Oh iya. Tetap dia punya naluri. Cuma memang di sini sudah terlatih, benar-benar terlatih. Ini makannya apa Pak? Tikus? Makanya tikus putih sama ayam. Tikus putih sama ayam? Iya. Nah guys, nih udah jinak nih. 1 minggu 4 ayam ya Pak? 4 ekor ayam ya? Ini makanannya apa Pak? Ini Sayur? Sayuran sama buah. Dia juga bisa dipegang badannya, kepalanya. Fasilitas umum seperti toilet dan musola juga sudah proper, tempatnya tuh bersih, terawat, dan dipisah juga antara pria dan wanita, jadi nyaman banget nih. Di area outdoor terdapat beberapa zona guys, seperti zona Crocodylea, Testudinata, zona Komodo, Sauria. Untuk zona-zona ini, semua kandangnya tuh konsepnya mengelilingi musim gitu guys, jadi kita tuh bisa muter ya. Jadi tuh kita bisa muter berkeliling area zonanya. Yang aku suka, semua petugasnya di sini tuh ramah-ramah banget, baik dan juga informatif, mulai dari yang bagian depan sampai yang ada di dalam. Kita lanjut ke zona Varanus, yaitu zona Komodo. Di sini pengunjung akan melihat keindahan dari kadal purba raksasa kebanggaan Indonesia secara dekat. Dengan papan informasi yang disediakan, pengunjung akan mendapat wawasan yang lebih dalam tentang peran penting Komodo dalam ekosistem. Untuk makanannya itu daging kambing guys. Wah, enak banget ya. Bisa dibilang ini Komodo family ya. Untuk pasangan ada namanya tuh Angel dan juga Arnold. Terus ada baby komodonya juga yang merupakan anak dari pasangan Angel dan Arnold ini. Di sini ada papan informasi juga yang melarang kita untuk menyentuh hewan karena berbahaya dan bisa menggigit. Meskipun untuk kacanya itu pakai kaca yang tebal, tapi kita tetap harus waspada ya guys. Oh ya, di sini juga sudah ada resto ya di dalam area musim komodo. Jadi buat kalian yang mau istirahat sambil makan atau ngemil juga bisa. Tempatnya itu cukup luas dan juga nyaman dengan konsep semi outdoor dan ada area indoornya juga. Resto ini mempunyai beberapa pilihan menu seperti aneka soto, mie, roti dari Nusantara yang khas. Dan asiknya tempatnya itu dihadapkan langsung dengan mega tank di zona Crocodylea. Jadi pengunjung dapat bisa langsung menikmati pemandangan satwa buaya secara dekat sekaligus loh. Harga menu makanan dan minumannya menurut aku juga masih affordable ya. Kisaran harganya tuh 20-50 ribuan aja. Di sini juga sudah tersedia papan petunjuk arah dan peta musim komodo, jadi kalian gak bakalan bingung guys. Untuk toilet yang disediakan di sini juga tempatnya bersih dan terawat ya. Di sini ada juga playground untuk anak, namanya adalah playground kamu. Playground mini ini terbuat dari kayu gitu dan di dekatnya juga disediakan tempat duduk untuk beristirahat. Di taman bermain ini dapat membantu pelatihan perkembangan saraf sensorik maupun motorik sekecil guys. Bisa juga untuk melatih ketangkasan dan juga keberanian. Sekarang ini kita berada di zona Crocodylea. Dalam zona Crocodile ini, pengunjung dapat mempelajari tentang kehidupan, perilaku, dan adaptasi buaya yang unik. Di sini juga ada buaya irian dan ikan aligator loh.
Pengalaman ini juga memungkinkan pengunjung untuk memahami pentingnya pelestarian spesies ini serta habitat alaminya. Oh ya, di sini yang paling menarik ada juga buaya muara albinonya. Selain bermain, anak-anak juga dapat belajar. Nggak hanya anak-anak yang suka nih, orang dewasa juga pastinya bakalan seneng sih datang ke sini. Next kita lanjut ke zona Testudinata, yang merupakan kelompok hewan reptil yang memiliki tempurung seperti kura-kura dan juga penyu. Tapi di zona ini isinya tuh kura-kura semua ya. Di dalam zona ini, pengunjung juga dapat mempelajari tentang kehidupan, habitat, dan pentingnya pelestarian kura-kura dalam ekosistem. Tapi kebanyakan kura-kura di sini tuh sukanya ngumpet gitu guys, karena memang banyak tempat untuk bersembunyi juga. Kura-kura di sini tuh macam-macam ya. Salah satunya adalah kura macan tutul. Yang terakhir akan kita eksplor adalah zona Sauria. Di sini kita bisa melihat kadal-kadal kayak biawak, buaya, dan iguana. Mereka suka banget nih mengumpet. Jadi di sini juga banyak stiker "Coba temukan aku" yang bakalan bikin kita seru karena kita bisa cari-cari untuk satwanya yang pada ngumpet gitu. Overall, Taman Komodo ini adalah salah satu destinasi wisata edukasi yang bagus untuk mengenalkan dunia satwa, khususnya reptil, kepada anak-anak. Untuk koleksi reptilnya juga terbilang lengkap. Menurut aku, Museum Komodo ini adalah salah satu museum terbaik di Taman Mini Indonesia Indah. Pokoknya rekomen banget nih untuk jalan-jalan bersama si kecil dan juga mengenalkan hewan reptil asli Indonesia. Selain itu, beberapa hewan reptil di sini juga sudah jinak ya guys, jadi kita bisa pegang seperti ular sanca dan iguana. Sedikit saran, mungkin semoga kedepannya Taman Komodo ini segera ada peningkatan dengan penambahan aktivitas yang lebih seru lagi. Yang pastinya akan menarik minat pengunjung untuk datang ke sini ya, supaya tempat ini tuh makin rame guys. Oke guys, sekian review dari aku untuk Taman Komodo, Taman Mini Indonesia Indah. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!